Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul melalui Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing terkait dengan dasar-dasar keperawatan terapi gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus. Pada pertemuan sebelumnya, saya pernah memberikan tugas untuk mendata anak berkebutuhan khusus di tempat kerjanya masing-masing. Kalau di tempat kerjanya tidak ada, silakan bisa menggunakan data sekunder, bisa dari WHO, bisa dari Dinas Kesehatan, bisa dari Kementerian Kesehatan, silakan gitu ya. Kemudian pada saat pertemuan berikutnya lagi, saya memberikan tugas juga terkait dengan pembahasan anak berkebutuhan khusus. Jadi disesuaikan dengan absensi ya, ada beberapa yang harus dibahas gitu, tapi saya tidak spesifik dengan menggunakan makalah gitu ya, karena kalau makalah terlalu panjang dan itu akhirnya saya memberikan tugas yang kedua itu kan poin-poinnya saja, misalnya pengertian, kemudian ciri-ciri atau apa saja ya ciri-cirinya gitu ya, kemudian pelayanan asuhan yang dapat atau misalnya upaya yang dapat dilakukan atau diterapkan ke anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini silakan Ibu Bapak sekalian, dimulai dari Ibu Aat, kemudian Ibu Ade, Ibu Adewangi, Bapak Aji, Kang Api, Pak Asep Iwan, Kang Asep Ridwan, dan lain sebagainya, Dina, Eki, kemudian Mbak Endang, dan lain sebagainya ya, silahkan menceritakan kembali, baik itu boleh dibaca, boleh itu kalau yang mau diceritakan lagi yang ada di kepala silahkan, mau Ibu Bapak dibaca silahkan, bebas, yang penting tidak terlalu lama ya, kalau dibaca nggak usah semua ya, bingung juga terlalu lama, jadi tidak lebih dari 1 menit, silahkan. Ya, untuk yang pertama Ibu A, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menceritakan kembali atau laporan kunjungan anak berkebutuhan khusus di BP Gigi Puskesmas Sukalasana Kota Tasikmalaya. Mengenai anak berkebutuhan khusus adalah, jadi dari definisi anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam bidang kedokteran anak, yaitu seorang yang mempunyai hambatan perilaku, fisik maupun intelektual yang mengharuskan dokter mengubah pendekatan kepadanya dengan berbagai cara untuk melakukan perawatan berdasarkan Kemendikbud tahun 2015. Kemudian dalam kesempatan ini mungkin untuk menilai keadaan rongga mulut yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia, terutama anak yang masih kecil, keparahan atau kelainan, serta kondisi lingkungan di mana anak sangat tergantung pada orang tua, saudara kandung, atau pengaruh dalam merawat rongga mulutnya. Prevalensi karies ABK tidak terlalu berbeda dengan anak normal, namun pada anak ABK lebih banyak dijumpai karies gigi yang tidak dirawat. Dalam metode pengambilan data dilakukan secara survei deskriptif. Populasi anak sekolah luar biasa di wilayah kerja puskesmas sebanyak 27 orang, namun yang aktif secara rutin adalah 20 orang anak. Pada penelitian ini, dari 20 orang anak, hanya 16 orang anak yang bersedia diperiksa giginya. Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah memiliki keterbatasan, yaitu tunarungu,
tunagrahita, tunawicara, tunaganda, autis, dan Down syndrome. Pemeriksaan karies secara klinis dilakukan menggunakan kaca mulut dan probe dengan penerangan sinar matahari dan indeks DEFT dan DMFT menurut WHO. Dari hasil tersebut yaitu anak berkebutuhan yang datang berkunjung dan dilakukan pemeriksaan sebanyak 27 orang, usia 9 sampai 12 tahun, paling banyak dilakukan pemeriksaan gigi 30,21%. Kemudian diikuti usia 5 sampai 8 tahun 22,91%. Usia 13 sampai 15 tahun 16,67%. Usia 16 sampai 18 tahun 16,67%. Usia 22 sampai 29 tahun 7,29%. 29 dan 9 sampai 21 tahun 6 sampai 25%. Jenis kelamin antara laki-laki 41,6% dan perempuan 43,4%. Hampir seimbang yang bersedia dirawat. Prevalensi karies pada 16 anak yang berkebutuhan khusus sebanyak 92,71%. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi karies pada anak laki-laki sebesar 95,74%, sedangkan anak perempuan sebesar 89,80%. Prevalensi karies 100% dimiliki pada kategori usia 13 sampai 15 tahun, 9 sampai 21 tahun, dan 22 sampai 29 tahun. Ya, baik Ibu, udah. Ya, segitu aja, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya menceritakan nggak usah tugas kedua ya. Jadi kita fokus ke tugas satu aja dulu. Silahkan, barangkali malah bingung. Jadi tadi betul Ibu ya. Kemudian, tapi saya mau mengkonfirmasi dulu ya. Ini apakah betul ada yang belum mengumpulkan ya, 3 orang lagi atas nama Aldiansyah, kemudian Kang Apip sama Gita Asmara. Betul nggak? Nggak ada ya orangnya juga. Kang Apip nggak? Oh ada, Kang Apip ada. Tapi ya udah, kalau misalnya memang benar belum mengumpulkan, silahkan mengumpulkan saja ya, walaupun telat nggak apa-apa. Kata Kang Asep Ridwan juga kan lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu, karena pada saat ibu bapak sekalian mengumpulkan itu nanti saya bingung kalau nggak ada tugasnya gitu ya, itu kan sebagai tambahan nilai ya. Terus dan lain sebagainya sih. Nanti juga presentasi ini kalau misalnya memang lagi mau berbicara, silahkan aktifkan videonya ya. Tolong aktifkan videonya sehingga nanti pada saat yang lain melihat juga bisa ya melihat gitu. Oh ini nih yang namanya Pak Ade. Jadi nggak hanya di WA, di status WA atau di foto profil WA dan lain sebagainya gitu ya. Paling ya udah selanjutnya ke Ibu Ade, Bapak Ade atau Ibu? Ibu ya? Ibu. Betul ya? Ibu Ade, silakan Ibu. Iya, Ibu Ade, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak ya, tugasnya dikira teh nggak dipresentasikan begini, jadi nggak aku baca-baca lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau Ade Mulyana siapa? Kalau Ade Mulyana siapa? Nggak ada. Ya udah Ibu Ade Wangi dulu aja. Gimana ya? Laporan karies pada anak berkebutuhan khusus di sekolah. Singkat aja ya Bu. Iya. Ya, laporan status karies pada anak berkebutuhan khusus di SL mana ya? Lupa lagi Pak, itunya nggak dibawa lagi Pak tugasnya. Oh, jadi gimana ini mau dibaca aja di sini? Iya Pak.
Yang mana? Ini. Jadi prevalensi karies Kesimpulannya di aja, sekolah. atau gimana? Ada kesimpulan nggak? Kesimpulannya di prevalensi karies pada sekolah yang anak berkebutuhan khusus di SLB yang ada di daerah Singaparna itu masih tinggi gitu Pak kesimpulannya. Nah ini nih Bu, silakan. Kelihatan kan? Nggak kelihatan Pak. Oh ya udah, silakan diceritakan aja. Apa Ya, yang jadi prevalensi kariesnya itu pada anak berkebutuhan khusus di SLB yang ada di daerah Singaparna itu masih tinggi, kesimpulannya itu Pak. ya selain itu Jadi mau ada yang baca-baca lagi Pak, maaf. misalnya di tempat kerja Ibu ada beberapa gitu, berapa terus siswanya kira-kira atau misalnya apa yang diceritakan tentang SLB lah atau tentang misalnya kebiasaannya kan Ibu pernah ke penjaringan mungkin ke SLB dan lain sebagainya, silakan diceritakan aja. Tugas yang kemarin itu saya menyadur dari itu dari Ibu Neni Pak, dari tugasnya Ibu Neni gitu. Jadi nggak terjun langsung ke SLB-nya gitu Pak. Jadi belum saya baca-baca lagi, maaf Pak. Gitu. Kalau untuk Ibu kerjanya di rumah sakit. Pernah di rumah sakit. Iya. Jadi nggak ke daerah gitu Pak. Oh iya. Cuma Ya di pelayanan di pelayanan di rumah sakit aja. Ya udah ya. Kalau Ibu Ade Yuyun Mulyana ada? Ya Bu. Kalau Ibu udah. Ibu Ade Wangi. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Makasih. Kalau Ibu Ade Yuyun ada tidur? Bukan Ade Pak. Hah? Bukan Ibu. Apa? Oh Bapak Ade Yuyun. Maaf ya dari tadi. Kemudian ya udah kalau nggak ada lewat dulu ke Bapak Aji Saiful Rahman, silakan Bapak. Saya panggil Bapak Ibu semua ya, nggak apa-apa ya, biar nggak kagok gitu loh Bapak Ibu kakak akang teteh bingung. Ya silakan Bapak Aji silakan. Kalau bisa aktifkan videonya silakan. Oh Biar iya Pak. gitu. Ini lagi dibuka dulu Pak ininya. Oh siap mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin sebentar ya Pak. Silakan suaranya yang jelas ya. Yeah. Belum ada suaranya Kang Aji. Nggak usah takut salah ya, namanya juga belajar. Mau beneran salah. Iya, silakan. Di sini laporan data prevalensi masalah kesehatan gigi pada anak berkebutuhan khusus sesuai data riset kesehatan dasar tahun 2013. Pertama, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013, jumlah prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9% dan sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka nasionalnya. Sesuai dengan data WHO, memperkirakan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sekitar 7-10% dari total jumlah anak usia 0-18 tahun. Menurut data Susenas tahun 2003, di Indonesia terdapat 679.048 anak usia sekolah berkebutuhan khusus atau 21,42% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus sesuai dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010. Itulah kan. Jadi sesuai dengan
data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2010 bahwa anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang yang baik seperti anak-anak yang lain. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak berkebutuhan khusus harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi sesuai dengan hasil riset bahwa prevalensinya itu masih tinggi. Jadi untuk kedepannya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk lebih ditingkatkan lagi untuk status kebersihan gigi dan mulutnya, untuk lebih diperhatikan lagi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih kepada Kang Aji. Kemudian kita lanjut ke Kang Apip ya. Kang Apip masih adakah atau lagi sholat? Silakan kalau yang mau sholat ya gantian aja. Kalau yang sudah presentasi, udah memaparkan atau menceritakan kembali, silakan sholat dulu. Kang Apip nggak ada ya kayaknya. Kemudian lanjut aja ke Kang Asep Iwan. Kang Asep Iwan, silakan. Cerita aja, nggak apa-apa. Nggak usah textbook juga nggak apa-apa. Yang penting menceritakan. Ada yang diungkapkan gitu, ada yang diceritakan. Kang Asep Iwan, ada? Nggak ada. Lanjut ke Kang Asep Ridwan aja. Aduh. Kang Asep? Ada? Kang Asep Ridwan? Bentar. Siap, mangga. Halo, bentar dulu, sayanya ada urusan dulu, Pak. Bentar. Oh, enggak. Dina. Ya, Pak. Ya, silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus menurut WHO jumlah anak ABK di Indonesia itu ada sekitar 7-10%, di mana dari total jumlah anak itu sekitar mencapai 1,6 juta anak. ABK sendiri dengan keterbatasannya dapat mempengaruhi kebutuhan pendidikannya. Di antaranya ABK memiliki pengetahuan yang masih sangat kurang dalam menyikat giginya. Tugas saya diambil dari hasil analisa 2 jurnal yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rosmawati. Itu didapatkan nilai DMFT-nya itu ada 3, artinya status kariesnya berat. Hal ini disebabkan karena buruknya status kebersihan gigi ABK itu dipengaruhi oleh keterbatasannya siswa ABK dalam memelihara kesehatan giginya, baik dari segi frekuensi, cara menyikat gigi, ataupun dalam menjaga kesehatan giginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dina. Kemudian Ya, Pak. Eki Feliana, Ibu Eki. Silahkan. Ya, Pak. Kalau bisa videonya diaktifkan ya, Ibu Eki. Nah, kan biar pada kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil laporan kemarin saya ngambil dari hasil kegiatan penjaringan anak kelas SD Tunarita di SLB Negeri Jamanis, Pak. Iya, mangga Ibu Eki. Hasil prevalensi kariesnya didapat keseluruhan anak hampir 100% karies. Jadi tidak ada anak yang free karies gitu, Pak. Iya. Semua murid hanya ada 8 orang dari
sampel satu kelas saja Pak, karena untuk penjaringan hanya untuk kelas 1 saja. Ya mungkin segitu. Ya, terima kasih Ibu Eki. Nggak usah nyeritain ke saya ya, sok aja bicara. Nggak usah laporin, nggak usah kayak saya ketua batalion terus laporan ke saya. Silahkan aja diobrolin, kan ini banyak pesertanya juga. Ya, lanjut ke Mbak Endang, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tugas dari mata kuliah dasar-dasar keperawatan anak kebutuhan khusus kemarin, saya mengambil data dari kunjungan anak pasien berkebutuhan khusus di klinik pedodonsi di rumah sakit kami, yaitu di RSJM Ladogi RE Marta Dinata. Untuk anak kebutuhan khusus sendiri itu pasti berobatnya di klinik pedo, dan kunjungannya di tahun 2019 itu hanya sebatas 18 orang. Nah, untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang kalau di rumah sakit kami adalah dengan kasus autis gitu Pak. Kalau untuk tuna yang lain, tuna grahita, tuna itu memang tidak ada. Yang lebih banyak itu pasien-pasien dengan autis gitu. Untuk perawatan giginya dari kami pasti dalam satu kali kunjungan anak-anak kebutuhan khusus itu, karena mereka memang datangnya itu lama, untuk datang ke rumah sakit itu mereka pasti lama gitu kan. Jadi dalam satu kali kesempatan ke rumah sakit mereka sudah harus langsung perawatannya itu paripurna. Dari mulai scaling, nambal, pencabutan gitu. Jadi prevalensinya dari 18 orang itu memang ada penambalan, kemudian ada PSA, langsung PSA pun jadi one visit PSA, kemudian ekstraksi itu dalam satu hari, satu pasien itu harus selesai gitu. Kira-kira gitu aja Pak Vicky cerita saya tentang tugas saya yang kemarin. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Bagus ya, berarti one visit aja. Ya, betul. Ya, memang gitu Pak. Karena susah. Untuk anestesinya gimana? Atau udah kooperatif kan? Kalau autis kan, ada pasti memang ada kendalanya, tapi dipastikan anak tersebut akan mampu selesai saat itu gitu. Memang ada kendala sedikit-sedikit pasti, yang ada kadang dia berontak. Memang ada kerjasama dari yang nganter, orang tua, biasanya ada babysitternya gitu, sama perawatnya, sama TGM-nya gitu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya Ibu Eros. Ya Pak. Sebentar. Ya. Saya sebetulnya nggak dibawa tugasnya, tapi saya masih ingat Pak ya, dari kesimpulannya aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin itu kita mengadakan pemeriksaan ke SLB Kembar Karya Pembangunan Pak. Jadi saya cuma pemeriksaan aja kelas 3 aja Pak. Anak kelas 3, jadi cuma 10 orang di situ. Ternyata dari pemeriksaan kemarin itu emang 100% mempunyai karies. Hampir rata-rata setiap anak itu mempunyai 3 gigi yang karies, Pak. Jadi ada yang masih gigi susu, itu juga rata-rata gigi M2 susunya masih ada. Itu juga karies. Terus gigi permanennya juga udah pada karies. Nah, jadi kesimpulannya untuk kebersihan gigi dan mulutnya anak berkebutuhan khusus itu tergantung sama orang lain. Intinya orang yang terdekat, yaitu orang tua atau kalau enggak sama asisten rumah tangganya. Itu Pak kesimpulannya yang saya ambil kemarin pada waktu pemeriksaan ke SLB itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eros. Ya. Selanjutnya Kang Asep Ridwan dulu. Udah siap tuh sepertinya, udah siap on fire nih. Silahkan Kang Asep. Kemarin waktu kami pemeriksaan di SLB Sindang Laut, kebenaran ada Baksos ya? Baksos
bakso, ngadain bakso, hampir semuanya anak berkebutuhan khusus karies sebenarnya di sana tuh. Soalnya pas kemarin pemeriksaan tuh hampir semua turun tiap kelas dari SMP dari SD sampai SMA karies. Jadi emang angka tingkat ke karies ke kebutuhan khusus tersebut tinggi. Kesimpulan dari kemarin itu aja sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, terima kasih kepada Kang Asep. Ini ada berita duka ya dari Kang Asep Ridwan. Ada Enggak. keluar. Iya, ada telepon ya. Oh iya. Mungkin kita doakan dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu sakit COVID atau bukan, Kang? Bukan, udah tua. Oh, bukan. Ya, ternyata itu juga ya, beberapa anggota teman sejawat kita TGM itu sekitar ada 19 orang yang terkena dinyatakan positif COVID, dan juga ada ketua IT KSD itu terkena ya positif COVID juga. Kita doakan semuanya lekas sembuh dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, kemudian diiringi Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Mungkin itu Pak Yayat juga ya, semoga cepat sembuh ya, bergabung kembali dengan kita dengan sehat walafiat. Semoga tidak terserang lagi gitu ya, yang ada di sini tidak terserang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Gita Asmara, silakan. Gita Asmara belum mengumpulkan tugas ya? Kenapa Pak? Belum mengumpulkan tugas? Udah Pak. Oh udah. Ini tapi belum masuk. Ibu Eki terus Gita Asmara, silahkan diupload ulang ya, karena tugasnya belum masuk. Silakan. Ya udah, sekarang cerita dulu aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan prevalensi masalah kesehatan gigi pada anak berkebutuhan khusus di UKGS SLB Taman Pendidikan Islam. Menurut data riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa angka permasalahan gigi dan mulut di Indonesia mencapai 25,9% atau mengalami peningkatan 2,5% dari Riskesdas tahun 2007. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah perilaku kesehatan gigi dan mulut yang masih belum konsisten sebagai perilaku yang langgeng. Anak-anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut mereka. Prevalensi karies ABK tidak terlalu berbeda dengan anak normal. Pada anak ABK lebih banyak dijumpai karies gigi yang tidak dirawat. Sebagian anak berkebutuhan khusus membutuhkan tindakan perawatan gigi untuk mengatasi masalah giginya. Namun kenyataannya sering mereka terlambat untuk mendapatkan perawatan gigi atau tidak pernah mendapatkan perawatan sama sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gita Asmara. Kemudian selanjutnya ini Bapak atau Ibu ya? Ya, silakan Bapak Heli. Maaf. Ya, silakan Bapak Heli. Saya Heliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf sebelumnya tugasnya tidak dibawa, tapi saya bercerita aja mengenai tugas anak disabilitas fisik itu saya mengambil jurnal di Yogyakarta. Anggur dua box bisa masuk. Terus ini apa anak disabilitas fisik ini terdiri dari tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Itu yang ada di jurnalnya. Ini kemudian menampilkan prevalensi karies dan yang lainnya. Cuma yang masih saya ingat itu pendekatannya bergabung dengan organisasi atau komunitas disabilitasi anak. Terus yang kedua, ajak si kecil bermain dan beradaptasi di lingkungan. Dan yang ketiga adalah bantuan medis untuk si kecil. Nah, tapi ini saya catat ini diambil dari salah satunya Revani Nurpolis 2013 Panduan Anak Berkebutuhan Khusus di Yogyakarta. Terus Rahayu Sugi Dewi Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di daerah Yogyakarta. Mungkin itu saja Pak, dan yang lainnya. Ya, terima kasih pada Bapak Heliana. Selanjutnya tuh Kang itu dulu Kang Hen dulu ya. Silahkan. Udah hadir Pak. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan Pak, soalnya kegiatan di pemeriksaan kesehatan itu mukanya nggak kelihatan, biar kelihatan pada kenal gitu. Gantengnya kelihatan. Coba ditunjukin sedikit laptopnya. Di pemeriksaan di kesehatan gigi di SLB Muhaba, karena sekolahnya masih baru, jadi siswanya juga belum terlalu banyak Pak. Dari 36 siswa yang diperiksa, 26 siswa dan semuanya karies. Gitu Pak. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk rencana tahun 2020 kami mau melaksanakan penjaringan sama pemeriksaan berbenturan dengan COVID-19. Jadi sampai sekarang belum intervensi selanjutnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemudian Bapak Imam Rifai. Bapak Imam? Ya Pak. Ya, Pak. oh itu dulu, Ya. sorry. Pak Imam, Kang Asep Iwan dulu. Ya, siapa? Ya. Kang Asep Iwan sudah siap? Ya, terima kasih Bapak. Aduh, saya teh lagi di jalan puntennya barusan jadi kada iya riuh sendiri gitu. Siap, tenang. Maaf. Masalah kemarin tugas dari Bapak kebetulan kalau dari tempat wilayah kerja kami itu kebetulan tidak ada SLB atau hal semacamnya. Jadi ini benar-benar jadi hal baru bagi saya. Bahkan mungkin di Kabupaten Bekasi itu hanya sedikit puskesmas yang ada sekolah SLB-nya. Jadi kebanyakan itu tidak ada, termasuk saya pribadi. Mengenai hal tugas kemarin, maaf banget saya tidak memegangnya, masih di laptop di kantor. Jadi tapi sedikit tentang masalah ABK ini, saya pribadi tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak, ataupun kemarin itu ada juga Pak Rahmat ya, Pak Rahmat juga sama tentang masalah anak berkebutuhan khusus. Mungkin kalau dari saya pribadi itu lebih kepingin sharing sebenarnya Pak. Jadi saya pribadi belum pernah dapat pasien yang ABK, tetapi
saya berpikiran sangat menarik untuk bisa pendekatan ke anak-anak tersebut. Karena dari pengertian yang saya dapat bahwa banyak di masyarakat itu mengatakan bahwa sebagai kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu dianggap berbeda atau menyimpang dari anak pada umumnya. Antaranya anak cacat, penyandang cacat, anak berkelainan, anak luar biasa. Dan saat ini dikenal dengan nama ABK. Anak cacat dimaksud anak yang memiliki kekurangan dari anak biasanya, seperti yang telah beberapa hari ini di di perkuliahan disebutkan ada tunarungu, tunagrahita dan lain sebagainya. Ini sedikit dari tugas yang Bapak kemarin ditugaskan. Saya pribadi mengambil atau bukan menyadur, browsing dari penelitian mahasiswa kedokteran Muhammadiyah tentang, sebentar Pak ya. Iya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam kehidupan dan menghalangi kekuatan individu tersebut. Itu menurut Santrok. Jadi salah satu contoh kategori anak berkebutuhan khusus adalah anak tunagrahita atau anak yang mengalami retardasi mental di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Yang muncul dalam masa perkembangan retardasi mental adalah istilah umum yang digunakan ketika perkembangan intelektual individu yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata dan mengakibatkan terbatasnya kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Mungkin prakata dari saya cuma segitu, maaf banget keterbatasan ini karena hal baru bagi saya dan mungkin teman-teman lainnya. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkumpul bersama-sama dalam perkuliahan ini, Pak. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep Iwan. Bagus sekali ya. Memang ya penting sih untuk kita lakukan seperti pada anak biasa pada umumnya gitu ya, karena memang kadang tersisihkan, terabaikan gitu anak berkebutuhan khusus ini. Kemudian dilanjut saja dulu ya ke Kang Imam Rifai. Silakan Kang Imam. Iya Pak. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan untuk ABK tadi seperti yang Pak Asep bilang, ilmu baru Pak. Jadi dalam pelayanan, selama pelayanan belum nemu anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ilmu baru. Terus kebetulan di Brebes jarang ya Pak ya, jarang ada yang mungkin jauh daerah ada satu Pak, daerah kota. Di sini saya akan sedikit menceritakan tugas saya tentang prevaluasi anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus adalah anak karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Terus sebab-sebab anak menjadi anak kebutuhan khusus yaitu kondisi keadaan fisik, terus masalah perkembangan, lingkungan keluarga juga mempengaruhi, lingkungan sekolah, dan terakhir itu lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja Pak, tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya terima kasih Kang Imam. Mas Imam.
Selanjutnya ke Leoni ya. Leoni, silakan Leoni. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya kalau Terima bisa kasih diaktifkan. sebelumnya kepada Pak Putri. Ya, videonya diaktifkan, Leoni. Pak, kebetulan pakai handphone. Gimana? Pakai handphone. Pak. Oh, iya, ya udah. Iya. Kalau yang lain juga pakai handphone tadi. Imam pakai handphone. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Pakai headset, Pak. Oh iya, iya silakan. Iya, kebetulan ingin bercerita mengenai tentang anak ABK. Saya kebetulan selama Leo kerja 1 tahun ini, baik di puskesmas ataupun di klinik, Leo belum menemukan anak ABK. Di lingkup kerja pun tidak ada sekolah luar biasa, jadi belum menemukan kasus yang sangat spesifik di ABK ini, Pak. Tapi udah membaca mengenai anak berkebutuhan khusus dan rata-rata anaknya 100% berkaries. Seperti itu Pak mungkin. Ya, terima kasih Leoni. Kemudian lanjut ke Ibu. Oh, itu dulu ke Pak Ade. Pak Ade mau mencoba? Iya, Pak Vicky, punten. Tadi lagi di jalan nih. Iya, silakan. Ya, Pak Vicky, terima kasih waktunya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini untuk laporan saya mengenai prevalensi kesehatan gigi ABK. Kebetulan ini data diambil dari kegiatan UKGS waktu 2019 di SLB Beringin Bakti, Kecamatan Talun, di mana untuk lebih jelasnya mungkin saya nggak bawa laporannya Pak Vicky ya, mungkin hanya sebagai gambaran aja. Ketika saya melakukan pemeriksaan kesehatan gigi di SLB Beringin Bakti, itu semuanya karies ya, untuk giginya semuanya karies, dan untuk tingkat kebersihannya ya mungkin karena ABK itu kita sama-sama tahu anak berkebutuhan khusus itu harus penanganannya lebih khusus, dari tingkat kebersihannya pun sangat kurang mungkin seperti itu Pak Vicky. Itu saja mungkin Pak Vicky yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya. Selanjutnya Ibu Marini. Silakan Ibu. Ibu Marini ada? Nggak ada. Lanjut ke Ibu Nining aja. Ibu Nining Nur Wahidah. Ada Ibu Nining? Ada Pak. Ya, silakan Ibu. Aktifkan videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang kemarin berjudul status kebersihan mulut dan karies beasiswa berkebutuhan khusus di SLB Autis dan TPAB SLB Beranjangan Kabupaten Jember. Saya ambil penelitian ini dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu dari Desi Rahmawati dan Tantin Ernawati dari Biomedik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Jadi jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Metode pengumpulan data diambil dari berbagai sumber dari lapangan yang diambil pada populasi siswa autis berusia 18 tahun. Totalnya ada 35 orang. Untuk distribusi frekuensinya, rata-rata autisnya itu sedang, yaitu sekitar 66% untuk persentasenya. Dan untuk karies indeksnya itu sama juga, yaitu 51%. Jadi rata-rata tingkat OHIS dan karies indeksnya untuk SLB Beranjangan dan TPAB itu rata-rata sedang Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sinyalnya kurang bagus ya, jadi freeze kadang. Tapi suaranya jelas kok. Ya. Ya, terima kasih ke Bu Teh Nining ya. Kemudian lanjut ke Ibu Nur Ageng. Iya, Pak. Silahkan Ibu. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau bisa videonya diaktifkan ya. Iya, saya udah aktifin tapi lewat handphone ini Pak, jadi mungkin nggak kelihatan ya? Udah kelihatan sih. Oh iya, lagi di jalan kali. Ya, mungkin di sini saya hanya memberikan gambaran secara umum ya Pak, karena kebetulan di tempat saya tidak melakukan pemeriksaan kepada anak-anak. Jadi menurut WHO, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sekitar 7-10% dari total jumlah anak. Untuk masalah yang biasa muncul pada anak berkebutuhan khusus tersendiri itu adalah muncul gigi berlubang, penyakit penyangga gigi, dan terjadinya malnutrisi. Dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus, perlu adanya kerjasama antara orang tua, pengasuh, maupun dari tenaga kesehatan yang membantu pelayanan tersebut. Kiranya itu Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Ageng. Dipanggilnya apa sih? Nur Ageng, Pak. Ageng. Oh ya, Ageng. Ya, lanjut ke Ibu Nur Lela. Ibu Nur Lela ada? Ya, silakan Ibu. Iya, ada Pak. Bapak maaf ini pakai handphone. Mungkin sharing aja ya Pak, yang pasien datang ke puskesmas. Pernah waktu itu ada pasien entah apa ya, entah tunarungu atau apa. Dia umurnya 25 tahun. Cuma dilihat dari postur badannya itu seperti anak yang baru 7 tahun. Dia datang dengan keluhan semua giginya tuh sakit. Dia datang emang sama orang tuanya, sama ibunya. Cuman kalau untuk diperiksa langsung masih takut kayaknya. Kemudian saya bicara konsultasi sama orang tuanya. Kemudian disuruh naik ke kursi pemeriksaan, alhamdulillah mau sama ibunya, tapi saya tanya, seingat dia emang dulu dia belum pernah periksa gitu ke kesehatan giginya sebelumnya, karena mungkin nggak ada yang dikeluhkan. Nah, saya coba lihat ya mulutnya, kemudian aduh lumayan kotor giginya, terus juga gigi yang rusak juga ada 3 atau 4 gigi lah. Kata ibunya tuh emang dia sering akhir-akhir ini sakit gigi. Cuman ya karena nggak tahu mungkin, terus sebelumnya nggak pernah diperiksa. Nah pas kesini paling saya lihat giginya, kemudian saya kasih tahu ke ibunya entah kebersihan di rumah, misalkan dengan gosok gigi, entah dari makanan. Kemudian saya saranin juga untuk diperiksakan lagi ke sini. Mungkin untuk kunjungan pertama hari ini nggak bisa diapa-apain karena memang lagi sakit si anaknya. Tapi saya usahain, saya ngomong ke orang tuanya supaya ada kunjungan berikutnya. Entah itu dibersihin sekali atau apa yang lainnya. Soalnya kalau tidak, di sampingnya kebersihan mulutnya juga sangat-sangat buruk, terus giginya juga banyak yang rusak. Si anak emang mungkin karena takut, karena pertama kali ke sini, atau mungkin karena takut sama orang asing juga nggak tahu. Cuman saya kasih pengertian ke ibunya, jangan takut, jangan bosan untuk memeriksakan gigi anaknya, soalnya kalau nggak ada tindak lanjut itu pasti entah dari sakitnya, entah dari kotornya mungkin akan terus-terusan gitu. Kalau tidak ada tindakan mungkin tidak akan terobati juga yang lainnya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan.
atau pengalaman saya selama di puskesmas sekarang, ada pernah anak yang mungkin ya saya kategorikan anak berkebutuhan khusus karena nggak normal seperti biasanya. Saya juga nggak tahu itu teh entah tunagrahita atau tunarungu, soalnya kalau dari ngomong dia bisa kayak sebut ibu, tapi yang lainnya emang enggak, cuma nunjukin sama misalkan giginya sakit nunjukin sama tangan ke ibunya, cuman kayak Ya. gitu mungkin Pak. Ya, terima kasih Ibu Nurlela. Ya, Ya. kasih sebelumnya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya ke Bu Nur Hayati. Silakan Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu maaf, bisa aktifkan videonya? kebetulan maaf Bapak ini dari handphone jadi nggak bisa diaktifkan videonya. Ya. Ya. Kebetulan di puskesmas saya selama ini meriksa pasien belum pernah ada kunjungan anak berkebutuhan khusus. Ini mungkin secara gambaran umumnya aja ya Pak ya. Masalah anak berkebutuhan khusus merupakan masalah yang cukup kompleks secara kuantitas maupun kualitas. Mengingat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan penanganan secara khusus. Jika anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang tepat, khususnya keterampilan hidup atau life skill, sesuai minat dan potensinya, maka anak akan lebih mandiri. Namun, jika tidak ditangani secara tepat, maka perkembangan kemampuan anak mengalami hambatan dan menjadi beban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Orang tua atau keluarga sebagai pemberi layanan utama terhadap anak berkebutuhan khusus pada umumnya masih kurang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua atau keluarga tentang bagaimana merawat, mendidik, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Orang tua atau keluarga merupakan faktor terpenting dalam memfasilitasi tumbuh kembang dan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Sekarang lanjut ke Mbak Nur Lili. Oliso. Silahkan Mbak Nur Lili. Ada Mbak Nur Lili? Kalau nggak ada lanjut dulu ke Kang Purnama. Silakan. Mohon izin Pak sambil lihat tugasnya Pak. Silakan. Di tugas yang kemarin di situ ada yang menarik Pak. Katanya disebutkan bahwasannya diambil dari jurnal e-gigi, prevalensi karies ABK tidak terlalu berbeda dengan anak normal. Namun pada anak ABK lebih banyak dijumpai karies yang tidak dirawat. Mungkin dilihat dari kasusnya banyak kesulitan untuk menangani kasus anak berkebutuhan khusus. Seperti contohnya kemarin kebetulan ada pasien datang ke sini dan memang berkebutuhan khusus. Ketika pasien itu datang, anak kecil usia antara sekitar 7 tahunan, ketika ditanya beliau diam gitu ya. Tiba-tiba nggak lama teriak gitu. Tapi ibunya menyatakan bahwasanya keluhannya itu sakit pada giginya. Mungkin untuk tindakannya sama kayak yang di jurnal sebutkan tadi, untuk penanganan kasusnya mungkin kurang daripada anak biasanya, mungkin karena hambatan seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Bu Kang Nur Purnama. Selanjutnya Rahmat. Kang Rahmat. Kang Rahmat ada? Nggak ada. Ya udah lanjut ke Ibu Ros. Ibu Ros ada? Ibu Ros. Roslinda Pak. Ya, Ibu Roslinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum pernah periksa sama sekali ya Pak untuk anak berkebutuhan khusus ini. Jadi saya memakai data deskriptif. Mohon maaf, bisa diaktifkan itunya, videonya? Apa saya lagi di jalan ini? Oh ya udah, di itu aja.
Di Ya, nggak apa-apa. Jadi dari hasil pemeriksaan sekolah luar biasa B atau C Markus Tangerang, pemeriksaan dengan menggunakan format DMFT dan DFT untuk mengetahui pengalaman karies gigi siswa SLB tersebut. Pemeriksaan kepada 15 siswa yang diperiksa, kelas 4 terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Diperoleh DMFT 43 totalnya dan DFT 18. Kesimpulannya, prevalensi karies pada siswa SLB masih cukup tinggi dari 15 siswa yang diperiksa dan dapat dikatakan kurang baik. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Roslinda. Kemudian Sepina. Ibu Sepina ada? Ibu Sepina. Ya, lanjut aja ke Ibu Sri Pugar. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tugas dari Pak Vicky itu tentang kebersihan kesehatan gigi mulut pada siswa yang berkebutuhan khusus di UPTD SDN 1 Patrol Kabupaten Indramayu ya Pak. Di wilayahku tuh nggak ada khusus sekolah SLB tuh, cuman ada satu sekolah negeri, satu kelas khusus anak SLB yang jumlahnya 28 siswa. Kebetulan ke situ saya hanya memeriksa kebersihannya saja Pak. Karena sekalian dengan penjaringannya juga sih. Dari 28 siswa itu yang saya periksa itunya rata-rata sih sedang. Dari 28 itu skornya 1,2. Lihat dari kriteria umur. Jumlahnya sih 28, laki-laki 11, perempuan 17. Apa perlu dijelasin semua Pak? Penilai-nilai ininya, CIDI-nya? Nggak usah Bu. Itu aja, singkat aja. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Kang Teguh. Kang Teguh, ada Kang Teguh? Ya Pak. Silakan. Diaktifkan. Maaf, tidak bisa ya. Kenapa? Videonya kan biar kenal semua. Ya, Pak. Gimana? Nah. Ya. Terlihat Pak? Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman penanganan ini ya Pak, penanganan pasien ABK sejauh ini selama 1 tahun saya belum pernah menangani pasien anak berkebutuhan khusus. Tetapi untuk orang tua yang berkebutuhan khusus, saya pernah ngalamin Pak yang yang bisu, tunawicara. Jadi kalau misalkan untuk umuran 70 tahun apakah dimasukkan kriteria anak berkebutuhan khusus atau tidak, Pak? Yang gangguan seperti itu. Kelompok kebutuhan khusus. Jadi ada lagi KBK, kelompok berkebutuhan khusus. Ya. Lanjutkan. Berkebutuhan khusus. Ya. Ya, jadi penanganannya cukup rumit juga. Tapi pasti masuk poligiginya didampingi dengan orang bersangkutan, keluarga bersangkutan. Jadi ya seperti itu, dan kondisi oral hygiene-nya gimana lah, orang tua yang sudah 70 tahun, jadi gigi indeksnya sudah hilang, menyisakan di depan. Pak, mungkin laporannya sekian atau sharing pengalamannya. Ya, terima kasih ke Kang Teguh. Kemudian lanjut ke Mbak Uli, silakan Mbak. Iya Pak, terima kasih.
Aktifkan videonya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Vicky udah memberikan waktunya kepada saya. Kemarin saya Itu ditunjukin, Mbak. Maaf ya, laptopnya ditunjukin jadi kelihatannya oh full. iya, Ah, iya, sip. saya ngambil dari penelitian punya Yudhitya Nur Isman. Halo Pak, ada suaranya? Ada, lanjutkan. Oh, iya. Saya mengambil penelitian dari Yudhitya Nur Isman pada penderita Down syndrome di SLB Beringin Bakti Kabupaten Cirebon. Berdasarkan sensus tahun 1986, terdapat 0,6% penduduk adalah penyandang cacat, di mana 20% dari penyandang cacat tersebut adalah anak sekolah. Tentunya anak-anak ini merupakan sasaran prioritas yang harus dibina dan ditingkatkan kesehatannya agar tidak menjadi lebih parah dan hidup mandiri di tengah masyarakat sesuai dengan keterbatasannya. Down syndrome sendiri itu kelainan yang terjadi pada anak yang mengalami keterbelakangan mental yang disebabkan oleh adanya kelainan kromosom. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 pada siswa-siswi SLB Beringin Bakti Kabupaten Cirebon dengan sampel 20 orang. Dengan siswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di sini Bapak Yudhitya Nur Isman meneliti menggunakan kuesioner pengetahuan dan OHIS. Dengan hasil OHIS-nya masih buruk 85%, sedangkan pengetahuannya cukup 75%. Terima kasih yang saya udah paparkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Uli. Selanjutnya, Pak Yayat. Silakan, Pak. Nonaktifkan audionya dulu, Pak. Ya. Sip, ya. Lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Vicky, selamat sore rekan-rekan semua. Ya, selamat sore. Saya akan mencoba membacakan penelitian hasil dari penelitian Sony et al. Tahun 2011 yang dikemas dalam jurnal. Saya langsung ke pembahasan, Pak. Hasil pemeriksaan klinis diperoleh prevalensi karies pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Taman Pendidikan Islam Medan dengan sasaran usia 5-29 tahun dengan prevalensi karies sebesar 92,71%. Di sini berdasarkan usia, prevalensi karies yang tertinggi yaitu pada kelompok usia 13-15 tahun, 19-21 tahun, dan 22-29 tahun, yaitu sebesar 100%. Kemudian diikuti dengan usia 5-8 tahun sebesar 95,40%. Kelompok usia 16-18 tahun sebesar 87,5%. Dan kelompok usia 9-12 tahun sebesar 86,21%. Jadi pemeliharaan kesehatan gigi pada anak ABK masih perlu ditingkatkan, mengingat dari 25,10 kurang lebih 3,44 gigi yang ada di mulut pasien, 19,78 kurang lebih 4,98 gigi masih dalam keadaan sehat. Tidak ada beda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesehatan gigi. Mengingat gigi yang sehat pada laki-laki sebesar 19,79 kurang lebih 3,85.
sedangkan pada perempuan sebesar 19,78 kurang lebih 5,13. Jadi kesimpulannya Pak di sini mungkin pada anak ABK jadi giginya lebih bersih perempuan daripada laki-laki. Mungkin cuma itu Pak yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya. Kalau secara luasnya masih banyak lagi Pak karena waktunya terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Terakhir Bu Yun. Silakan Bu Yun. Aktifkan dulu audionya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf berhubung waktu itu tugas yang dari Bapak itu adanya di laptop. Laptopnya sekarang lagi di servis, tapi saya ingat saya akan mengutarakan kesimpulannya saja pada waktu saya membuat tugas itu. Mengenai sekolah ABK, anak berkebutuhan khusus, mengenai kesehatannya di sekolah SLB Negeri Banjar 1 di Banjar, banyak siswa yang ada di kelas di sekolah itu merupakan kelas dari kelas tingkat A, B, C, D, dan autis. Untuk dari sekian kelas itu, yang banyak permasalahan ada di tingkat sekolah kelompok C. Yang di kelompok C itu merupakan tingkat tunagrahita. Jadi permasalahan yang ada mengenai kesehatan gigi dan mulutnya itu jelas ada hubungannya karena tunagrahita merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan perkembangan mental dan intelektualnya. Jadi untuk pemahaman mengenai menyelesaikan tugas-tugasnya mungkin anak-anak tersebut agak kurang. Sehingga dalam pengarahan di dalam segi kesehatan gigi dan mulutnya pun jelas ada perbedaan dengan anak-anak di kelas yang lain. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila dari pendahuluan mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Saya hanya bisa menyimpulkan apa yang ada dalam pikiran kita. Semua materi ini dan laptopnya lagi diservis. Jadi saya wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Yun Wahyuni. Selanjutnya ada lagi yang belum Kang Apip ya? Kang Apip silakan Kang Apip. Tadi netepan heula karesan ngiring ieu heula nyelatkeun aya nu pupus. Mohon mangga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya mohon maaf ke Pak Piki. Memang saya selama di puskesmas belum pernah menerima pasien atau kasus yang berkebutuhan khusus, dan memang di wilayah kami puskesmas kami Cibobar memang jauh ke sekolah yang berkebutuhan khusus. Tapi kami dari hasil tugas kami mungkin kami akan sedikit menggambarkan atau menyampaikan apa yang telah kami buat. Dari hasil kami membuat laporan tugas, saya simpulkan sedikit mungkin berdasarkan Susenas tahun bulan Maret tahun 2011 itu ternyata jumlah anak Indonesia itu sebanyak 80.980.000. Dari populasi tersebut ada 9.957.600 anak yang berkebutuhan khusus dalam kategori penyandang disabilitas. Dari gambaran tersebut saja sudah jelas yang berkebutuhan khusus itu akan membutuhkan penanganan secara khusus, apalagi dengan adanya
di ajang ini. Mudah-mudahan mungkin saya tidak bisa melaporkan prevalensi karies di anak disabilitas karena memang kami tidak memeriksa dan tidak ada kasus tersebut dan tidak menerima kasus tersebut. Mungkin sebagai gambaran itu saja, Kang Kiki. Saya mohon maaf mungkin banyak sekali kekurangannya. Kalau pengertian anak rekan-rekan sudah tahu semua, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa lebih di lain waktu. Terima kasih Pak Pegis. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih banyak Kang Apip. Semoga tadi informasi-informasi yang disampaikan di awal dari Bu Aat, kemudian sampai terakhir Kang Apip dapat diterima atau dapat tersampaikan dengan baik ya. Tapi kalau misalnya tidak, nanti silakan rekamannya bisa dilihat di Google Classroom. Ada yang belum presentasi ya tadi, ada yang belum menyampaikan ya tadi kayak Sepina terus dan lain sebagainya. Ya udah, ada Sepina? Ibu Nisa, ada Ibu Nisa? Ya udah. Sinyalnya kan pada jelek gitu Pak. Oh ya udah. Ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya, tadi sangat banyak sekali data atau informasi yang saya juga dapatkan, kan karena tidak mungkin juga saya mensurvei atau misalnya itu jadi informasi tentang data kesehatan gigi yang ada di tempat kerja Ibu masing-masing itu dapat saya ketahui gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya kalau kuliahnya dari sampai sore gini, ini kan udah 4:30 ya. Itu kira-kira gimana? Kan biasanya di setiap orang itu ada yang inginnya kuliahnya lama, ada yang kuliahnya pengennya sebentar. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Nanti dulu saya matiin dulu ya. Saya tutup dulu deh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sebentar, jangan dulu bubar. Tadi saya akhiri dulu ininya rekamnya.